Bikin video di gunung itu tak semudah yang kalian bayangkan. Butuh banyak hal yang perlu dipersiapkan. Bukan cuma peralatan dokumentasi apa saja yang perlu dibawa, tapi jauh dari kata itu. Dalam video ini, aku akan bercerita bagaimana pengalamanku bikin video di Gunung Semeru. Ke Semeru, aku tak sendirian. Aku ditemani dengan seorang sahabat yang bernama Ori. Iya, Ori, bukan palsu. Aneh emang namanya. Seorang sahabat yang ku kenal sejak berada di bangku sekolah dasar ini selalu hadir di setiap langkahku mendaki beberapa gunung, khususnya di Jawa Timur. Seperti biasa, sebelum berangkat, layaknya anak yang berbakti pada orang tua, kami masing-masing meminta izin dan doa restu agar perjalanan kita berdua selamat dan kembali seutuh-utuhnya. Kami berdua berangkat dari Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian, dan langsung menuju ke Ranupani. Berhubung kami berdua tidak tahu jalan menuju ke Semeru, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan peta. Katakan peta. Enggak. Maksudku menggunakan Google Maps. Estimasi perjalanan dari Krian ke Ranupani sekitar kurang lebih 4 jam. Selama di perjalanan, kami selalu mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Google Maps. Setelah 2 jam perjalanan, kami berhenti sejenak tuh di salah satu pom bensin. Kita istirahat di sana, sholat asar, isi bensin, kencing, mancing, makan beling, semua udahlah pokoknya di sana itu. Nah, karena sempat berhenti, kami ngecek kembali tuh di Google Maps. Ternyata ada jalur yang lebih cepat untuk menuju ke Ranupani. Menurut saya, jika ada jalur yang lebih cepat, kenapa enggak, ya kan? Ya udah, akhirnya kita lanjut lagi di rute tercepat yang ada di Google Maps. Selama perjalanan, kami disuguhkan dengan jalur yang menanjak, dan menurut saya ini jalanan kok sepi banget ya. Sepinya tuh kayak hari-hariku tanpa kehadiran dirimu gitulah. Ya mau tidak mau, kami harus tetap berada di rute yang ditujukan oleh Google Maps. Dan ternyata di ujung perjalanan kami itu dihadapkan dengan pintu masuk Gunung Bromo. Setelah berbincang-bincang dengan salah satu orang di pintu masuk Bromo, ternyata kami salah jalan. Memang bisa lewat situ, tetapi sangat berbahaya jika dilanjutkan pada waktu malam hari. Kacau ini udah. Aku lihat jam, udah pukul jam 5. Padahal waktu itu aku nggak pakai jam. Akhirnya kami meminta saran yang terbaik oleh orang tersebut, bagaimana cara kita untuk sampai ke Ranupani malam itu juga. Akhirnya kami disarankan untuk mengikuti rute yang mereka kasih kepada kami. Google Maps menyesatkan emang. Tahu gitu, tanya peta tadi. Pikiran kami sudah kacau waktu itu, dan tak terbesit sama sekali untuk mendokumentasikan segala kekacauan kami. Ya bagaimana mau mendokumentasikan kegiatan kami? Orang kami sendiri juga bingung apa yang harus kami lakukan pada waktu itu. Akhirnya saya dan Ori berdiskusi apakah kami akan mencari penginapan di sekitar Malang dan melanjutkan perjalanan pada waktu subuh, atau kita melanjutkan perjalanan pada waktu itu juga dengan segala resiko yang akan kita hadapi malam itu juga. Setelah kami berdua berunding, akhirnya kami memutuskan untuk menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Bukan. Maksudku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ke arah rute yang dikasih oleh salah satu orang di pintu masuk Bromo tadi, aku sengaja untuk mengunjungi kantor polisi terdekat, yaitu di Polsek Nongkojajar. Kenapa? Ya bagaimanapun juga aku ingin perjalanan kami ini berakhir dengan selamat dan mengurangi resiko-resiko yang ada di jalan, seperti jalanan rusak, tanah longsor, mungkin ada pembegalan kan, begal payudara. Nah, setelah 15 menit kami ngobrol dengan salah satu petugas di Polsek Nongkojajar, mereka memberi sinyal positif kepada kami, dan tak perlu bertele-tele, kami langsung melanjutkan perjalanan. Tapi sialnya, motor kami tiba-tiba mengalami blong. Jadi di sebuah jalanan menurun, tiba-tiba motor kami itu mengalami blong. Sedangkan di depan kami itu ada mobil, di sebelah kiri itu jurang. Wah, refleks. Pikiranku dah, wah
Mati udah. Mana belum kawin lagi, belum pernah ngerasain. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan masih sayang banget sama kami berdua. Ori yang mengendarai motor pada waktu itu terpaksa mengerem motornya dengan menggunakan kedua kakinya. Kecepatan motor semakin menurun dan alhamdulillah motor kami berhenti. Tetapi imbasnya kedua kaki Ori mengalami kesakitan. Dan berbagi tips, jika kalian ke Semeru menggunakan motor metik, selalu sediakan air di dalam botol. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyiram cakram motor metik kalian supaya tidak panas dan terjadi blow, seperti apa yang kami alami. Dan jangan bosan-bosan untuk menyiram cakram motor kalian. Kan lebih baik berjaga-jaga daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, benar? Selepas itu, kami melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya kami tiba di Ranupani. Di Ranupani, gila, suhunya dingin banget, hampir sekitar 5 derajat. Dan beruntungnya di Ranupani masih ada orang jualan. Kami istirahat sejenak di sana, menghangatkan tubuh dari api unggun yang dibuat oleh penjaga parkir di sana, dan memesan nasi goreng khas Ranupani. Selepas istirahat sejenak, kami langsung memasang tenda di dekat danau Ranupani, lalu kami tidur untuk melanjutkan pendakian esok hari. Matahari terbit, muncul menerangi puncak Mahameru. Suhu semakin dingin, embun-embun di daunan pun berubah menjadi butiran es. Selepas bangun, kami langsung mempersiapkan pendakian kami untuk cepat-cepat mengurus izin pendakian dan mengikuti briefing. Ini sudah selesai Ranupani dari jauh. Rasa capeknya, rasa pegal, rasa lelahnya pastinya juga hilang. Setelah kami mendapatkan izin mendaki dan briefing, nggak perlu pakai lama, dan untuk mempersingkat waktu, kami langsung berangkat. Selama perjalanan, aku selalu berada di belakang Ori untuk mengimbangi langkah kakinya yang mengalami sakit akibat kejadian kemarin malam. Setelah 4 jam perjalanan, semua terbayarkan setelah danau Ranukumbolo terpampang di depan mata kami. Danau yang dikatakan tempat mandinya para dewa ini sungguh indah sekali. Omong-omong, dewa kalau mandi pakai sabun gak ya? Udah amat lah. Kami istirahat sejenak di Ranukumbolo, tetapi untuk sekedar meletakkan kertas karir yang menyiksa punggung kami selama pendakian. Karena kami harus mengejar waktu supaya kami tiba di Kalimati sebelum matahari terbenam. Oleh sebab itu, kami tak berlama-lama di sana. Seandainya punya waktu lebih banyak lagi, aku ingin bangun tenda dan bermalam sehari aja di sana. Dan melihat sunrise yang katanya indah sekali. Mungkin di lain waktu. Dan mungkin di lain waktu itu, aku dengan seseorang yang layak untuk aku perjuangkan. Kami mendaki semakin lambat. Kaki Ori yang sering mengalami kesakitan itu sungguh mengganggu perjalanan kami. Lurus naik. Tapi bagaimanapun aku terus menyemangatinya, karena bagaimanapun kami harus berusaha untuk mencapai Kalimati sebelum gelap. Tapi sialnya kami tidak sanggup. Matahari menghilang di balik bukit, sedangkan perjalanan kami masih kurang lebih 1 jam lagi. Dan sialnya lagi, kami adalah pendaki terakhir yang mendaki ke Kalimati. Doa dan harapan kami selalu panjatkan. Dengan penuh motivasi dan semangat, akhirnya kami bisa menyusul pendaki lain di depan kami. Di dalam hatiku, alhamdulillah, akhirnya kami ada teman untuk melangkah. Tuhan emang sayang banget sama kami. Dengan adanya pendaki ini, Ori semakin lebih semangat melangkah. Sakit kaki yang dideritanya berangsur-angsur membaik. Dalam batinku, ini cuma masalah mental aja. Jam 8 malam kami tiba di Kalimati. Kami langsung membangun tenda untuk istirahat. Lalu kami membagi tugas. Aku yang akan turun lagi untuk mencari air, dan Ori yang memasak untuk kami berdua. Dan asal kalian tahu, untuk mengambil air di Kalimati, aku harus naik dan turun lagi selama kurang lebih 1 jam. Bayangkan gimana capeknya. Setelah ambil air dan makan malam, akhirnya kami berdua tertidur. Sampai tetek akan lebih berat lagi.
Jam 1 pagi kami bangun, bergegas bikin sarapan pagi, lalu bersiap melanjutkan perjalanan ke puncak. Jam setengah 2 kami start menuju ke puncak Mahameru. Dingin menusuk tubuh kami. Jalur trek berubah menjadi pasir. Benar apa yang dibangun orang-orang, bahwa untuk ke puncak Mahameru kami akan berjalan 3 langkah dan mundur lagi 2 langkah. Itu sungguh berat sekali. Apalagi kami tidak dilengkapi dengan trekking pole. Dingin semakin menusuk dengan jalur yang terbuka dan tanpa ada pepohonan di sekitar. Banyak orang-orang yang berangsur-angsur turun karena tidak kuat. Dan ada juga orang yang mengalami hipotermia di jalur puncak. Alhamdulillah sempatnya ditangani dengan baik dan bisa dibawa turun dengan selamat. Mental kami benar-benar diuji di sana, apalagi dengan kondisi fisik Ori yang belum siap dan kakinya yang mengalami kesakitan kemarin. Itu membuat mentalnya down, sedikit-dikit berhenti, dan waktu berhenti lebih lama daripada waktu berjalan. Gak tahu berapa jam lagi kita mendaki. Sampai-sampai sinar matahari mulai muncul ke permukaan, sedangkan ujung puncak pun masih belum terlihat. Entah berapa jam lagi kami bisa sampai ke puncak, batinku. Matahari menerangi dan berangsur-angsur menghangatkan tubuh kami. Puncak pun terlihat masih jauh, tapi ego ini juga malah semakin naik. Jika aku menunggu Ori begini terus, aku gak akan bisa sampai ke puncak Mahameru. Karena menurut artikel-artikel yang aku baca di internet, di atas waktu jam 9, asap beracun dari kawah Semeru akan menuju ke puncak Mahameru. Jadi bagaimanapun juga aku harus bisa sampai ke puncak Mahameru sebelum jam 9. Egoku memuncak. Setelah matahari terbit dan saudara mulai bersahabat, akhirnya aku dan Ori bernegosiasi apakah dia akan melanjutkan perjalanan sampai ke puncak ataukah turun, karena aku akan mempercepat langkahku untuk bisa sampai ke puncak. Setelah bernegosiasi, akhirnya dia memutuskan untuk menyusul jika sempat, dan aku dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa perbekalan apapun, bahkan air minum pun, aku langsung nekat aja untuk bagaimanapun aku harus bisa sampai ke puncak. Dan sesekali aku menoleh ke belakang dan terlihat Ori telah terhenti di salah satu titik di jalur puncak. Oh, mungkin dia udah kelelahan dan melanjutkan akan turun. Pukul 9 tepat, aku tiba di puncak Mahameru. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa berdiri di titik tertinggi Pulau Jawa. Tak banyak yang bisa aku lakukan di puncak. Aku hanya mengabadikan momen sejenak, foto-foto, ambil footage, dan turun. Karena di lain sisi, sudah pukul jam 9, dan di lain sisi pula, aku punya teman yang kuharap menungguku di bawah. Karena sudah tak terlihat lagi ada pendaki lain yang berjalan menuju ke puncak. Semoga Ori turun dengan selamat. Ketika berada di titik tertinggi Pulau Jawa, aku merenung. Kurasa pendakianku kali ini gagal. Setelah raga dan jiwa ini telah sampai di titik tertinggi Pulau Jawa, lalu apa yang bisa aku dapatkan dari perjalanan ini? Apa cuma rasa syukur akan keindahan saja yang terpampang di depan mata? Atau cipratan-cipratan foto yang bisa aku pamerkan di media sosial? Atau mungkin pengakuan tentang menaklukkan puncak Mahameru? Sampai-sampai aku rela meninggalkan sahabatku sendiri di bawah sana demi sebuah ego di dalam hati. Tidak, kali ini aku gagal. Di gunung, di dalam hutan, jauh dari keramaian pun, dan di titik tertinggi ini saja aku tak bisa mengendalikan egoku. Lalu, pelajaran apa yang bisa aku bawa turun kalau ego saja masih tertanam di dalam hatiku? Kurasa aku perlu untuk belajar lagi. Kembali ke awal, bagaimana sih bikin video gunung? Aku sendiri juga bingung, karena sejatinya aku mendaki gunung untuk mendamaikan hati dan menenangkan batin. Jadi banyak momen-momen yang tak terekam oleh kamera. Biarkan semua itu terekam oleh mata dan tersimpan di dalam hati. Dan yang lebih-lebih, aku waktunya untuk belajar. Belajar memaknai sebuah pendakian, belajar menurunkan ego, dan belajar bagaimana cara untuk mencintai. Sekian cerita pendakian kali ini. Sedikit salam dari saya. Saya Nufri. Sampai ketemu kembali.